dilanjutkan. Menimbang bahwa di persidangan penasihat hukum terdakwa atau terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut. Yang diberi tanda T1 fotokopi akta pendirian Yayasan Pesantren nomor 61 tertanggal 25 Januari 1994 yang diberi tanda bukti T1 sampai dengan screenshot YouTube diberi tanda bukti T42. Menimbang bahwa atas fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materi cukup dan telah dibacakan sama dengan aslinya, kecuali bukti T6 berupa fotokopi dari scan T8, T9, T11, T19, T30, T31, T32, T33, T34, T38, T39, T42 berupa fotokopi dari fotokopi, T10, T12, T37 berupa sesuai hasil scan. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim memasuki ruang sidang. Sidang perkara pidana nomor 365 garing Biksus 2023 garing PNPDM dibuka dengan terbuka. Terdapat saya Alhamdulillah. Ya, berdasarkan berita acara persidangan lalu hari ini putusan perlu disampaikan. Putusan ada 412 halaman. Ada 412 halaman. Ini banyak keterangan saksi, ada keterangan terdakwa, tentunya ahli juga, lengkap sebagaimana rekaman kita. Itu kita direkam di CCTV, lengkap, perkataannya juga sama. Jadi tidak dilakukan ketika acaranya putusan. Ini bagaimana? Mau dibaca? Mau dibacakan keterangan saksi atau dianggap dibacakan? Bagaimana? Dianggap dibacakan penasihat hukum? Ya, dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan terdakwa? Dibacakan amannya saja. Dibacakan? Enggak, mungkin dibutuhkan juga yang ya, terima kasih ya terdakwa, tapi mungkin nanti dibacakan pertimbangannya, keterangan saksi dibacakan, saksi dibacakan, ahli dibacakan, namanya saja ya, untuk kelengkapan dalam putusan. Tapi tidak keberatan ya dianggap dibacakan isi keterangan saksi, karena yang terungkap di persidangan menjadi kesatuan dalam berita acara dan putusan ya. Putusan nomor 365 garing Pitsus garing 2023 garing PNPDM. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, nama lengkap Abdul Salam Panji Gumilang alias AS Panji Gumilang alias Abdul Salam R Panji Gumilang alias Abu Ma'alik alias Haji Abu Ma'alik. Tempat lahir di Gresik, umur tanggal lahir 77 tahun 30 Juli 1946. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Pondok Pesantren Al Zaitun, Desa Bekajaya, RT RW 032/019, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Agama Islam, pekerjaan wira swasta.
terdakwa Abdul Salam Panji Gumilang alias AS Panji Gumilang alias Abdul Salam R Panji Gumilang alias Abu Malik alias H Abu Malik ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan sekarang. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Saudara Yudianto SHMH CLA CPL dan kawan-kawan masing-masing Pak Advokat, pengacara dan konsultan. Lagi, terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Saudara Yudianto SHMH CLA CPL dan kawan-kawan masing-masing Pak Advokat, pengacara dan konsultan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum HD Indonesia Raya yang beramat di Jalan Raya Haji Naman, Swakasa 3 nomor 3 RT RW 1103 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus. Pengadilan negeri tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu penetapan Majelis Hakim nomor 365/2023/PNIDM berkas dan surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. Untuk yang sudah dibacakan di persidangan, siapa dibacakan? Ya, sudah. Ya, telah mendengar nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya dianggap dibacakan, tuntutan dan pembelaan termuat secara utuh dalam putusan ini. Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat mengabulkan amar putusan seperti yang disampaikan oleh penasihat hukum kami. Setelah mendengar nota tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menolak pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa. 2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah dibacakan pada persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024. Telah mendengar tanggapan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa secara lisan terhadap nota tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap ada pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut, yaitu dakwaan pertama primer. Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana subsidiar. Perbuatan terdakwa didakwa melanggar pasal 14 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana lebih subsidiar. Terdakwa didakwa dalam pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, atau kedua, terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 156A huruf A KUHP, atau ketiga, terdakwa didakwa melanggar pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dalam putusan serah nomor 365/Pitsus/2023/PNIDM tanggal 6 Desember 2023 yang kabarnya sebagai berikut. 1. Menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa Abdul Salam Panji Gumilang alias Panji Gumilang alias Abdul Salam R Panji Gumilang alias Abu Ma'arif alias Haji Abu Ma'arif tersebut tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 365/Pit B/2023/PNIDM atas nama terdakwa Abdul Salam Panji Gumilang alias
AS Panji Gumilang alias Abu Salam, R Panji Gumilang alias Abu Marif alias Haji Abu Marif tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum telah mengajukan saksi sebagai berikut, yaitu saksi Dr. Muhammad Ihsan SHMH MSI alias Muhammad Ihsan di bawah sumpah memberikan keterangan untuk keterangan saksi Ihsan dianggap termuat dalam putusan ini, dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa sampai hari ini belum paham masalah yang diadili oleh kepada terdakwa. Kalau terdakwa tidak memahami apa yang dipersoalkan, terdakwa tidak paham dan tidak menanggapi apa-apa terdakwa diajukan ke pengadilan. Karena apa? Paham setelah ada pencabutan bahwa saudara saksi yang melaporkannya. 2. Saksi Irwandi SSY dianggap dibacakan, termuat dalam putusan ini lengkap. Untuk tanggapan terdakwa dibacakan atau dianggap dibacakan? Gimana? Dianggap dibacakan? Dianggap dibacakan? Terdakwa dianggap dibacakan? Saksi kedua, Saiful Anwar di persidangan disumpah, termuat dalam putusan ini, dianggap dibacakan. Saksi ketiga, saksi ketiga Saiful Anwar. Saksi keempat Muhammad Husin Herfananda SHCIRP CM dianggap dibacakan sebagaimana termuat dalam putusan ini. Saksi 5 Carkaya SPI dianggap dibacakan, termuat dalam putusan ini. Saksi ke-6 Abdul Ghafur dianggap dibacakan, semua termuat dalam putusan ini. Saksi ke-7 Urip Riyandi SEMM. Saksi ke-8 Juni Harto SKH. Saksi ke-9 Sudarno. Saksi ke-10 Adam Suryana. 11 Saksi Niken Haryanto. 12 Saksi Asliman. 13 Saksi Muhammad Arifin. 14 Saksi Minata. 15 Saksi Adi Purnomo. 16 Saksi Eko Susilo SHMH. 17 Saksi Hairudin Zuhri. 18 Saksi dianggap dibacakan, termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya penuntut umum mengajukan ahli, yakni sebagai berikut: ahli 1 Heri Prianto ST CHFI NSE OFC CSCU. Saksi kedua ahli Prof. Dr. Wahyu Wibowo. 3 ahli Prof. Dr. Agus Rono SHMH. 4 ahli Dr. Trubus Rahadainsyah SHMH MSI. 5 ahli Dr. Effendi Saragi SHMH. 6 ahli esok Prof. Dr. Andika Duta Bahari SPD MHUM. 7 ahli Profesor Dr. Muhammad Amin Suma. 8 ahli M. Solil Kholil M. Kholil Nafis LC PhD. 9 ahli Prof. Dr. Profesor Dr. Asrorun Niam Soleh MA. 10
10. Ahli Kiai Haji Misbahul Munir. 11. Ahli Dr. Sopa MAG. 12. Ahli Dr. Haji M. Nurul Irfan MAG. 13. Ahli Dr. Rida Hesti Ratnasari MSI. Untuk keterangan ahli yang diajukan oleh penuntut jangan dibacakan sebagaimana termuat dalam putusan ini. Dibang bahwa di persidangan penasihat hukum terdakwa atau terdakwa mengajukan saksi yang meringankan, saksi adecat, yakni sebagai berikut. 1. Saksi Dr. Muhammad Nur Holis AR SSI MD. 2. Saksi Jamjani Nusantara. 3. Saksi Muhammad Amarullah. 4. Saksi Nisa Nur Hadidah Farid. 5. Saksi Ali Aminullah SAG MPDI MAG. 6. Saksi Alfi Satria. 7. Saksi Yan Haryadi. 8. Saksi Taufikin. 9. Atas keterangan saksi tersebut dianggap dibacakan termuat secara utuh dalam putusan ini. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa juga mengajukan ahli, yakni sebagai berikut. 1. Ahli Dr. Ahmad Sudirman Abbas. 2. Ahli Yamin SS SH MHum MH. 3. Ahli Dr. Rocky Marbun SHMH. 4. Ahli Dr. Andi Widiatmo Humerson SH Eskom MH. 5. Ahli Muhammad Nasib. 6. Ahli M. Asnawi Ridwan. 7. Ahli Haji Mukti Ali. 8. Ahli Dr. Ahmad Sofyan SHMH. Keterangan ahli yang diajukan oleh penasihat hukum dianggap dibacakan termuat dalam putusan ini. Dilanjutkan oleh tim dokter. Selanjutnya, menimbang bahwa di persidangan penasihat hukum terdakwa atau terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut. Yang diberi tanda T1 fotokopi akta pendirian Yayasan Pesantren nomor 61 tertanggal 25 Januari 1994 yang diberi tanda bukti T1 sampai dengan screenshot YouTube diberi tanda bukti T42. Menimbang bahwa atas fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materi cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti T6 berupa fotokopi dari scan T8, T9, T11, T19, T30, T31, T32, T33, T34, T38, T39, T42 berupa fotokopi dari fotokopi T10, T12, T37 berupa sesuai hasil scan, T41 berupa print out dan telah diperlihatkan di persidangan. Selanjutnya fotokopi bukti tersebut
dilampirkan dalam berkas perkara. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam putusan ini dan telah dibacakan di persidangan. Menimbang bahwa penuntut umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut. Yang satu keping CDR merek HP bertuliskan 52X 700 MB, data 80 min musik sampai dengan satu buah mixtan warna hitam merek Sennheiser ukuran tinggi yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa telah terjadi demo besar-besaran di Pondok Pesantren Al Zaitun yang beralamat di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 yang dilakukan oleh Paksi Pusat Advokasi Pekerja Seni Indramayu, Forum Soda Solidaritas Dharma Ayu, Film Forum Indramayu menggugat Laskar Merah Putih Indonesia, Ormas Gibas, Ormas Aspri, Ormas Penjara, Ormas BPUP Banten, Ormas GNP KRI, Ormas Menggala, Ormas Pelangi, karena ada dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa melalui media sosial. Yang pertama berupa rekaman video di YouTube di channel Tribun Jakarta Official tentang Al-Quran bukan kalam Allah, tetap kalam Nabi Muhammad. Kedua, khotbah dengan khotib perempuan. Ketiga, masjid adalah tempat orang putus asa. Keempat, nggak usah mati di tanah suci yang jauh di Indonesia, hidup dan matimu di Indonesia, tanah suci. Dalam channel YouTube Al Zaitun Movie dan Al Zaitun Official yang disampaikan oleh terdakwa di dalam video tersebut. Selanjutnya, oleh karena tingkat eskalasi demo yang tinggi di Pondok Pesantren Al Zaitun pada tanggal 23 Juni 2023, saksi Dr. Muhammad Ihsan Esa MSI alias M. Ihsan bersama dengan saksi Irwandi dan saksi Muhammad Hussein Erfananda Esa KIRP CMED melaporkan kejadian dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa melalui media sosial tersebut di Baris Krim. Bahwa terdakwa adalah pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dr. Muhammad Nur Kholis AR SSI MT yang merupakan dosen Institut Agama Islam Al Zaitun di bawah Yayasan Pesantren Indonesia menerangkan pada hari Jumat di tarikh 20 Mei 2016, terdakwa menyampaikan tausiah ceramah dengan mengatakan, tidak usah mati tanah suci yang jauh, di Indonesia hidup matimu di Indonesia tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Bayar sekarang 35 juta, yang sepuh berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci, di mana itu Mekah atau di Madinah. Tahu anak-anakku, orang mati di Mekah dilanjutkan saja bro, tidak ada tanda, mau yang begitu kok mau bayar 35 juta. Indonesia tanah yang suci dan tidak keluar dari ajaran agama. Keluar di masjidun, semua tanah masjid itu suci, boleh untuk sholat. Konteksnya karena semangat kebangsaan sebagai warga bangsa untuk mengenal visi misi bangsa kita. Yang ditekankan yaitu poin pentingnya adalah tentang memahami lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alfi Safia, saksi Yan Haryadi, dan saksi Taufikin menerangkan dalam kegiatan tausiah di Al Zaitun ada yang direkam dan ada yang tidak. Video khotbah di Al Zaitun terdapat yang viral. Saksi pemilik akun YouTube Al Zaitun Official yang untuk pengolahan dilakukan oleh saksi Haryadi dan saksi Taufikin adalah pemilik akun YouTube Al Zaitun Movie.
Dan video yang terdakwa yang viral berasal dari akun YouTube Al Zaitun Movie dan Al Zaitun Official, diantaranya video zikir Jumat pada tanggal 18 Mei 2016 tentang LKM atau kesejahteraan masjid, tanah suci, manusia dan kemanusiaan. Bahwa video ceramah terdakwa yang menjadi viral berasal dari akun YouTube Al Zaitun Movie dan Al Zaitun Official, diantaranya yaitu: 1. Video ceramah terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 saat berada di Masjid Al Hayat Al Zaitun di depan umum, yaitu di hadapan para karyawan dan guru besar, dan guru serta para santri pondok pesantren Al Zaitun. Terdakwa menyampaikan dalam isi ceramahnya sebagai berikut: saya meneliti Vatikan, mengapa Vatikan bisa begitu hebat? Ternyata sumbangan ke Vatikan itu tidak melalui kekengkleng keliling, yang nanti di ujung sana kekengklengnya tinggal 3, 1 yang 2 entah kemana. Yang satu pun hitungnya rame-rame. Ada yang seperti padi ditutupi jerami, tadi hilang 7 karung, bukan peradaban. Saya melihat dalam penelitian, membaca sejarah Vatikan dengan gerejanya itu, semua setiap bulan itu rekening masuk dari fulan. Setelah itu didistribusikan kemana-mana sehingga berjalanlah. Saya ketika itu menyampaikan, saya ketika itu menyimpulkan, oh, masjid itu adanya di Vatikan sana. Di Vatikan, di sini tempat orang-orang putus asa masjid-masjid itu. Mengapa? Hanya duduk dipaksa ngisi kaleng keluar selesai. Nah, saya punya pemikiran harus dirombak, harus mempunyai lembaga yang nantinya seluruh aspek ditangani oleh masjid ini dan didistribusikan kepada yang berhak mendapat distribusi. Nah, itu dibentuklah LKM, Lembaga Kesejahteraan, artinya dari masjid. Jadi kesejahteraan masjid itu jangan diterjemahkan kesejahteraan masjid langsung. Kesejahteraan trek masjid, jadi ada tanda penerusnya. Artinya kesejahteraan yang diurus oleh masjid. 2. Video ceramah terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 di Masjid Al Hayat di dalam area Pondok Pesantren Al Zaitun atau Mahat Al Zaitun, di hadapan para karyawan dan guru serta para santri Pondok Pesantren Al Zaitun. Terdakwa menyampaikan ceramah dalam isi ceramah sebagai berikut: Indonesia tanah yang suci, itu suci. Indonesia tanah yang suci, tidak usah mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia hidup matimu, di Indonesia tanah suci. Otak Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak baca lagu kebangsaannya. Bayar sekarang 35 juta, yang sepuh berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu, di Mekah atau di Medina? Tahu anak-anakku, orang mati di Mekah diselonjorkan saja belum tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta? Indonesia tanah yang suci, dan ini tidak keluar dari ajaran agama. Keluar dim masjidun, semua tanah masjid itu suci, boleh untuk sholat. 3. Video ceramah terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 saat berada di gedung serbaguna Al Akbar Al Zaitun di muka umum, yaitu di hadapan para karyawan dan guru serta para santri pondok pesantren Al Zaitun sekitar 200 orang. Terdakwa menyampaikan ceramah yang dalam ceramah tersebut terdakwa menyampaikan, saya sejak tahun awal berdiri saat ini sudah menganjurkan baca. Mengapa? Nabi Muhammad juga sudah mendeklar zalikal kitabul la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Brewi nggak ngerti, Gusti Allah nggak ngerti. Artinya bacalah semua itu. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Eri Prianto SPKH FL NSA OFJ SCU menerangkan, ahli fokus pada pemeriksaan transkrip video dan momen-momen yang ada dalam video. Pada barang bukti yang diperiksa yaitu pertama BA 3041 yang diterima pada tanggal 3
tanggal 7 Juli 2023, yaitu berupa unit flash disk 16 GB kombinasi warna hitam warna serial number BL23 dan seterusnya. Yang kedua adalah 1 unit CD-ROM merek HP 700 MB warna silver. Selanjutnya di BL3042 yang diterima pada tanggal 7 Juli 2023 dari Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri berupa 1 unit flash disk 8 GB kombinasi warna hitam merah dengan serial number 4 digit terakhir 221W. Selanjutnya nomor lab BA3111 dilakukan pemeriksaan terhadap 1 unit flash disk merek SanDisk 16 GB model Cruiser Blade warna merah hitam dengan serial number BL 4 digit terakhir nomor 0994. Selanjutnya di 4239 nomor lab FKP 2023 menerima barang bukti 1 unit flash disk merek SanDisk Cruiser Blade. Yang kedua, harddisk eksternal merek BD My Passport kapasitas 1 TB dengan serial number 4 digit terakhir UPX5. Yang ketiga adalah harddisk eksternal 1 TB dengan serial number 4 digit terakhir JJ0D1. 1 unit laptop merek ROG G513G serial number 9249 dan besar 1 unit harddisk eksternal casing Orico merek FGen 480 GB dengan serial number 732. Selanjutnya nomor 5, 1 unit MacBook Pro dengan serial number A1481 serial number F98PM beserta 1 unit harddisk MyCloud merek HD dan seterusnya. DCPA dengan serial number TTWC dan 1 unit keyboard warna putih model A1243 dan mouse A1657 dan 1 buah LCD monitor merek Samsung. Yang terakhir itu di berita acara nomor 240 yaitu 1 unit laptop merek Asus model A43s dan seterusnya serial number GUB. Yang kedua 1 buah flash disk merek SanDisk 16 GB, 1 kamera merek Canon EOS 76D, 4 adalah Canon EOS S400D dengan serial number 4 digit terakhir 987 dan 1 unit kamera merek Canon EOS 500D serial number dengan 4 digit terakhir 2025G dan 1 unit handycam merek Sony tipe DCR XX21 dan terakhir adalah 1 unit kamera video merek Sony tipe HDB1081i dan barang bukti tersebut dalam pemeriksaan melalui akuisisi forensik digital untuk memastikan barang bukti tersebut tidak terganggu sesuai dengan standar prosedur forensik digital dan memastikan langsung melakukan forensik imaging terhadap barang bukti tersebut sehingga melakukan pemeriksaan digital forensik dengan metode pemeriksaan komputer hard disk dan flash disk dan berdasarkan pemeriksaan analisa terhadap SOP pemeriksaan video forensik dari data tersebut dilakukan pemeriksaan akuisisi dari mulai identifikasi sampai proses preservation dengan metode-metode yang diakui dunia internasional. Dari flash disk 16 GB merek SanDisk didapat 4 video. Yang pertama adalah file video dengan judul Tausiah Tenang dan Tentram Id Al-Fitra 144 www.al-zaitun mp4 melakukan tracing adalah salah satu sidik jari digital membuktikan melakukan verifikasi terhadap keaslian pada video digital tersebut. Selanjutnya file video bernama Zikir Jumat 18 Maret 2016 Lembaga Kesejahteraan Masjid Generasi Y. Yang ketiga adalah file video yang berjudul Zikir dan Zikir Jumat 20 Mei 2016 Profesor Dr. KS Panji Gumilang MP4. Yang terakhir adalah video perayaan Al-Fitri 1444 Hijriah www.al-zaitun.org MP4 yang pada tentang frame ditemukan 097/098/99/200 sampai dengan yang terakhir yaitu 53133 dan 53006 sampai dengan 56022. Pada file tersebut
bersifat wajar dan saling bersesuaian, tidak ditemukan persisipan maupun yang pemotongan frame. Dan pada video zikir Jumat pada 18 Maret 2016 pada rentang 0/17120244503 dan 24504/24605. Pada video tersebut bersifat wajar dan kontinu saling bersesuaian. Selanjutnya pada file video Merdeka, Roh, Zikir dan seterusnya yang mana pada rentang frame 042930 sampai dengan 21084 dan 212129 pada file tersebut bersifat wajar dan kontinu. Dan terakhir adalah pada video perayaan Id Al-Fitri dan seterusnya MP4 yang mana pada rentang tersebut pada 6200628 sampai 62171, 62521 sampai dengan 62687 dan 72469 sampai dengan 72605 dan 75186 sampai dengan 75740 adalah bersifat wajar pada setiap frame-nya. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Profesor Dr. Wahyu Wibowo menerangkan kebahasan dapat diucapkan atau diucapkan mengandung 3 hal, yaitu niat membicara, bentuk orasi atau video, faktor respon dari pendengar sebagai dasar analisis, tindak tutur komunikasi dalam bahasa Indonesia. Bentuknya bisa berupa berita, respon dari pendengar atau pembacanya. Respon tersebut dapat berupa positif atau negatif secara psikologis. Pendengar atau pembaca bisa percaya atau tidak terhadap apa yang diucapkan atau dibacakan terhadap sesuatu yang digambarkan karena berita yang disiarkan. Masuk kategori sebagai berita sekaligus informasi yang dibacakan oleh penerimanya sebagai perlocutus atau kebenaran, maupun menimbulkan keonaran terkait dengan terdakwa yang disampaikan dalam video. Berikut kalimat Syekh meneliti Vatikan. Kenapa Vatikan begitu hebat? Ternyata sumbangan ke Vatikan itu tidak melalui kekencreng keliling, yang nanti di ujung sana kekencrengnya tinggal satu, yang duanya entah kemana, yang satu pun hitungnya rame-rame seperti padi yang ditutupi tirai hilang satu persatu. Bukan peradaban. Saya melihat bidang secara Vatikan itu, gereja itu mengambil sumbangan dari fulan-fulan. Setelah itu didistribusikan kemana-mana sehingga berjalanlah masjid itu di Vatikan di sana. Di sini tempat orang putus asa masjid itu. Kenapa? Dari poin-poin yang dibacakan tadi, kalimat seperti ternyata sumbangan ke Vatikan tidak melalui kekencreng, nanti di ujung sana kekencreng tinggal satu, yang dua entah kemana, yang satu pun hitungnya rame-rame. Ada yang seperti padi yang ditutupi jerami. Bahwa yang ingin disampaikan adalah informasi perbandingan yang dilakukan oleh pembicara, bahwa ada analogi perbandingan Vatikan, tidak seperti di sini. Oleh karena diinformasikan pembicara di Vatikan itu aman-aman saja, kalau di sini kencreng 3 hilang, artinya dia ingin memberitahu, menginformasikan bahwa kalau ada pengurus masjid di sini bisa terjadi pencurian. Tetapi itu memang harus ditegasi di mana kejadiannya, sehingga jelas membicara bahwa dia sedang menginformasikan begitu saja. Dalam kalimat tadi ada hubungan dengan yang menghitung dan menghilangkan itu pengurus masjid, dan analisa dari ahli memberi kesan kepada pendengarnya bahwa tidak beres pengurus masjidnya. Bisa juga konteks yang merendahkan pengurus-pengurus masjid. Kalimat tempat orang-orang putus asa masjid-masjid itu dia bisa dianalisa tempat itu bahwa itu ingin menimbulkan kesan bahwa masjid Indonesia tempat orang putus asa. Kebenarannya coba dilihat saja. Ini harus dilakukan penelitian yang sifatnya benar bahwa masjid tempat orang putus asa. Dilihat dari analisa bahasa, hubungannya dengan masjid dengan kalimat yang disampaikan terdakwa merendahkan masjid, di mana masjid seharusnya tempat ibadah, dikatakan sebagai tempat orang putus asa. Selanjutnya terkait video kedua yang ditujukan oleh penyidik, terdakwa menyatakan Indonesia tanah yang suci, itu suci, Indonesia tanah yang suci, dan seterusnya. Bahwa yang ingin tunjukkan adalah bahwa dalam bahasa Indonesia ada istilah konteks tanah suci, tidak bisa diletakkan di mana saja, bahwa ada pengertian umum bahwa tanah suci ada di Mekah,
Dalam kalimat tadi, Indonesia juga tanah suci, hingga tidak perlu mati di tanah suci. Ali menyatakan merendahkan kota Mekah yang merupakan tanah sucinya orang Islam, menyamakan dengan Indonesia. Dan pada video yang ketiga dikatakan oleh terdakwa Nabi Muhammad juga sudah mendeklar Zalikal Kitabul La Raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar atas wahyu Allah, bukan kalam Allah tapi kalam Nabi Muhammad, dan seterusnya. Sebagaimana menurut pendapat ahli secara analisis yang berkaitan dengan konteks tadi, ahli tidak percaya bahwa Allah tidak mengerti bahasa Indonesia terkait Allah berbahasa Arab. Jadi terjadi reduksi lagi, merendahkan Allah, karena walaupun Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, bukan berarti tidak bisa bahasa lain karena Allah Maha tahu. Jika terjadi reduksi artinya perendahan. Kalau Allah berbahasa Arab susah nanti Allah bertemu dengan orang Indramayu. Ini maknanya bahwa artinya ada pembacaan logika yang meleset. Ya, bahwa kalau Allah berbahasa Arab nanti orang lain tidak bisa berbahasa Arab. Kalau Allah berbahasa Arab, ini maknanya Allah adalah orang Arab. Berarti Allah berbahasa Arab pada kalimat berikutnya akan susah ketemu dengan orang Indramayu. Itu maknanya tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Indramayu. Artinya Allah direduksi hanya bisa berbahasa Arab dari dua kalimat itu. Yang menjadi kesimpulan ahli bahwa Allah hanya bisa berbahasa Arab, ujungnya hanya merendahkan. Perbedaan tanah suci dan tanah yang suci, ini tanah suci langsung merujuk kepada Mekah, sementara tanah yang suci merujuk kepada Indonesia. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Profesor Dr. Agus Rono SHMH, menerangkan yang menyampaikan berita bohong. Mereka menyampaikan baik disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, yang kemudian dikatakan ini hasil penelitian atau tidak. Penodaan sama juga penistaan, merendahkan suatu agama tertentu termasuk kualifikasinya, dan yang dimaksud dengan menyebarkan berita ditunjukkan kepada khalayak tidak ada yang ditujukan kepada siapa. Sedangkan dengan pemberitahuan ada yang ditujukan kepada siapa, sedangkan penyebaran berita yang bisa ditujukan ke semua khalayak umum. Dimaksud dengan keonaran adalah adanya pro dan kontra yang sangat tajam di masyarakat akibat adanya berita atau pemberitaan bohong. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Trubus Rahadiansyah SHMH MSI, menerangkan berita bohong adalah berita yang direkayasa ketika seseorang memanipulasi kabar bohong. Jadi kabar yang menyesatkan, memancing orang lain terprovokasi, tergerak melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut informasi diterima menjadi kebenaran, meskipun sama. Dampak sosiologinya menjadi luas, menimbulkan amarah, kebencian pada umum. Berdasarkan keterangan ahli Dr. Effendi Saragi SHMH menerangkan unsur penodaan batasan dilihat dari penodaannya apakah merendahkan, membuat menjadi tidak beragam, membuat orang menjadi tidak percaya, perkataan-perkataan yang menyinggung atau merendahkan simbol-simbol suatu agama, termasuk dalam penodaan agama tertentu. Penodaan agama dimaknai secara keseluruhan. Berita bohong adalah berita yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, sehingga perlu dibuktikan kebenarannya apakah diperoleh dari penelitian, pengamatan, dan pendapat dari berbagai sumber. Berdasarkan keterangan ahli Asok Prof. Dr. Andika Duta Bahari SPD MU, menerangkan jenis perbuatan yang membandingkan dua hal dengan maksud untuk merendahkan salah satunya, masuk dalam penodaan dengan adanya gap yang dibuat secara subjektif. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Profesor Dr. Muhammad Amin Suma, menerangkan hadis merupakan turunan dari Al-Quran yang berfungsi sebagai bakin atau belas. Bahwa berdasarkan keterangan ahli M. Khalil Nafis LCPHD, menerangkan kalam Allah berdasarkan yang ahli yakini sunnah wal jamaah bahwa Al-Quran kalam Allah. Definisi Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, masih berfungsi sebagai tempat bersujud untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk bertakwa kepada Allah SWT. Jadi masjid adalah tempat ibadah bagi umat Islam untuk menyembah kepada Allah SWT, baik dalam ibadah sholat, mengaji, itikaf, bagi mazhab Syafi'i untuk sholat Jumat.
bahwa berdasarkan keterangan ahli Profesor Dr. Harun Niam Soleh MA menerangkan prinsip dasar dikeluarkannya fatwa MUI adalah karena adanya pertanyaan dari berbagai unsur kalangan masyarakat yang memunculkan masalah dan membutuhkan jawaban secara keagamaan. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kiai Haji Misbahul Munir menerangkan bahwa tanah suci bagi Islam adalah di Makkah Haramain karena terkait dengan aturan-aturan yang artinya tanah yang dimuliakan berkaitan dengan istilah tanah suci dan tempat ibadah haji hanya di Mekah. Berdasarkan cara pandang agama, tanah suci yang dianggap adalah agama Islam adalah tanah suci Haramain yaitu Mekah dan Madinah. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Sopa MAG menerangkan dalam Islam ketika berpendapat atas nama agama Islam harus merujuk sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Hadis, sehingga harus memahami dengan tepat isi dari Al-Quran dan Hadis tersebut, sehingga tidak hanya bersandar pada keahliannya di bidang tertentu, melainkan juga dibutuhkan keilmuan sehingga tidak melakukan kesalahan dalam penafsiran yang salah. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. A.M. Nurul Irfan MAG menerangkan haji hanya ada di Al-Haramain yaitu Mekah dan Madinah. Rukun-rukun haji semua di Mekah. Menyebut selain Mekah tanah suci ada dalam hadis yang dimaksud dalam tanah yang suci boleh untuk sholat di tanah tersebut, namun bukan berarti diartikan sebagai tanah suci Al-Haramain, tanah yang dimuliakan. Hanya ada di Mekah dan Madinah, tidak boleh dikaitkan dengan haji, boleh di Indonesia sebagai tanah suci. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Rida Hesti Ratnasari menerangkan dengan merujuk fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman muamalah melalui media sosial yang diharapkan, yaitu melakukan akibat fitnah, tamimah, penyebaran permusuhan, bullying, ujaran kebencian, permusuhan atas dasar suku, agama, ras, dan antara golongan, menyebarkan hoaks dan informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang dilarang oleh syara, menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat dan waktu. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Yamin SHMHUM dan MH menerangkan bahwa berita bohong di definisi leksikalnya dusta tidak sesuai dengan realitas dan kenyataannya. Dalam video rekaman tema tentang manusia dan kemanusiaan, melihat dari sunat atau konstruksi kalimat yang terdapat kata kalau itu adalah combination sign pronoun, bahasa majaz atau kias, ibarat belum tentu yang sebenarnya. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Rocky Marbun SHMH, keterangan pemberitahuan dan berita lebih kepada konteks bahasa. Berita adalah suatu informasi yang kemudian dikemas dalam teknik tertentu. Pemberitahuan seperti menyampaikan informasi, ceramah lebih kompleks dan unsur lain yang terkandung dalam isi ceramah tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 156A huruf A KUH pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. Adendum 1. Barang siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja subjek hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa
Abdus Salam Panji Gumilang alias AS Panji Gumilang alias Abdus Salam R Panji Gumilang alias Abu Ma'arif alias Haji Abu Ma'arif yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan, dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan majelis hakim dengan baik dan jelas, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa adalah pelaku atau subjek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang error impersonal dalam perkara. Maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi salah sah dan meyakinkan menurut hukum. Adendum 2, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Menimbang bahwa dengan sengaja memiliki pengertian sebagai suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan material sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memory Fund Collecting, sengaja adalah sama dengan willing and wantonness. Dimaksudkan seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja di sini adalah adanya niat atau maksud terdakwa untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menunjukkan atau hal perbuatan kepada seseorang tersebut. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan di muka umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk juga di tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang. Dan yang dimaksud dengan agama menurut pengertian umum terdapat komponen emosi keagamaan, sistem keyakinan, keimanan, sistem ritual beribadah dan para pemeluknya, umat beragama yang merupakan satu kesatuan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dipersidangan bahwa awalnya telah terjadi demo besar-besaran di Pondok Pesantren Al Zaitun yang beralamat di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 yang dilakukan oleh Paksi, Pusat Advokasi Pekerja Seni Indramayu, Forum Soda, Solidaritas Dharma Ayu, FIM, Forum Indramayu Menggugat, Laskar Merah Putih Indonesia, Ormas Ibas, Ormas Aspri, Ormas Penjara, Ormas BPOP Banten, Ormas GNP KRI, Ormas Menggala, Ormas Pelangi karena ada dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa melalui media sosial berupa rekaman video di YouTube di channel Tribun Jakarta Official tentang Al-Quran bukan kalam Allah tapi kalam Nabi Muhammad. Kedua, khotbah dengan khotib perempuan. Ketiga, masjid adalah tempat orang putus asa. Keempat, nggak usah mati di tanah suci yang jauh di Indonesia, hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Dalam channel YouTube Al Zaitun Movie dan Al Zaitun Official yang disampaikan oleh terdakwa di dalam video tersebut, yang mana terdakwa adalah pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menimbang bahwa selanjutnya, oleh karena tingkat eskalasi demo yang tinggi di Pondok Pesantren Al Zaitun pada tanggal 23 Juni 2023, saksi Dr. Muhammad Ihsan SHMH MSI alias M. Ihsan bersama dengan saksi Irwandi dan saksi Muhammad Hussein Herfananda SHCIRP CMED melaporkan kejadian dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa melalui media sosial tersebut ke Barreskrim. Dan berdasarkan keterangan saksi Alfi Satya, saksi Yan Haryati,
Dan saksi Taufikin menerangkan bahwa dalam kegiatan tausiah di Al-Zaitun ada yang direkam dan ada yang tidak. Video khutbah di Al-Zaitun terdapat yang viral. Saksi Alfi Satria, pemilik akun YouTube Al-Zaitun Official, yang untuk pengelolaannya dilakukan oleh saksi Yan Haryadi, dan saksi Taufikin adalah pemilik akun YouTube Al-Zaitun Movie, dan video terdakwa yang viral tersebut berasal dari akun YouTube Al-Zaitun Movie dan Al-Zaitun Official. Di antaranya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 saat berada di Masjid Al-Hayat Al-Zaitun di depan umum, yaitu di hadapan para karyawan dan guru serta para santri pondok pesantren Al-Zaitun. Terdakwa menyampaikan dalam isi ceramahnya sebagai berikut. Saya meneliti Vatikan. Mengapa Vatikan bisa begitu hebat? Ternyata sumbangan ke Vatikan itu tidak melalui kekengklen keliling, yang nanti di ujung sana kekengklennya tinggal satu, yang dua entah kemana, yang satu pun dihitungnya rame-rame. Ada yang seperti padi ditutupi jerami, tadi hilang 7 karung, bukan peradaban. Saya melihat dalam penelitian, membaca sejarah Vatikan dengan gerejanya itu, semuanya setiap bulan itu rekening masuk dari fulan. Setelah itu didistribusikan kemana-mana sehingga berjalanlah. Saya ketika itu menyimpulkan, oh, masjid itu adanya di Vatikan sana, di Vatikan. Di sini tempat orang-orang putus asa masjid itu. Mengapa? Hanya dumpluk dipaksa mengisi kaleng, keluar selesai. Nah, saya punya pemikiran harus dirombak, harus mempunyai lembaga yang nantinya seluruh aspek ditangani oleh masjid ini dan didistribusikan kepada yang berhak mendapat distribusi. Nah, itu dibentuklah LKM, lembaga kesejahteraan, artinya dari masjid. Dari kesejahteraan masjid itu jangan diterjemahkan kesejahteraan masjid langsung. Kesejahteraan trek masjid, ada tanda penerusnya, artinya kesejahteraan itu yang diurus oleh masjid. Pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2016 di Masjid Al-Hayat dalam area Pondok Pesantren Al-Zaitun atau Mahat Al-Zaitun, di hadapan para karyawan dan guru serta para santri Pondok Pesantren Al-Zaitun, terdakwa menyampaikan ceramah. Dalam isi ceramahnya sebagai berikut. Indonesia tanah yang suci, itu suci. Indonesia tanah yang suci, tidak usah mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia, hidup matimu di tanah, saya ulangi, hidup matimu di Indonesia tanah suci. Otak Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak baca lagu kebangsaannya. Bayar sekarang 35 juta, yang sepuh berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku, orang mati di Mekah dilonjorkan saja, bro. Tidak ada tanda. Mau yang begitu kok mau bayar 35 juta. Indonesia tanah yang suci, dan ini tidak keluar dari ajaran agama Uluwaddin Majidun. Semua tanah masjid itu suci, boleh untuk sholat. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 saat berada di gedung serbaguna Al-Akbar Al-Zaitun di muka umum, yaitu di hadapan para karyawan dan guru serta para santri Pondok Pesantren Al-Zaitun sekitar 200 orang, terdakwa menyampaikan ceramah. Yang dalam ceramah tersebut terdakwa menyampaikan, saya sejak tahun awal berdiri Mahat ini sudah menganjurkan baca. Mengapa? Nabi Muhammad juga sudah mendeklar zalikal kitabul la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab, susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Brewe nggak ngerti, Gusti Allah nggak ngerti. Artinya, bacalah semua itu.
Menimbang bahwa terhadap perkataan-perkataan yang disampaikan oleh terdakwa dalam ceramahnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2018 di Masjid Al-Hayat Al-Zaitun, terdakwa menyampaikan dalam isi ceramahnya sebagai berikut. Saya meneliti Vatikan, mengapa Vatikan bisa begitu hebat. Ternyata sumbangan ke Vatikan itu tidak melalui kekaisaran keliling, yang nanti di ujung sana kekaisaran tinggal satu, yang dua entah kemana. Yang satu pun hitungnya rame-rame. Ada yang seperti padi ditutupi jerami, tadi hilang 7 karung, bukan peradaban. Saya melihat dalam penelitian membaca sejarah Vatikan dengan gerejanya itu, semuanya setiap bulan itu rekening masuk dari fulan. Setelah itu didistribusikan kemana-mana sehingga berjalanlah. Saya ketika itu menyimpulkan, oh, masjid itu adanya di Vatikan sana, di Vatikan. Di sini tempat orang-orang putus asa masjid-masjid itu. Mengapa? Hanya dumpluk dipaksa ngisi kaleng keluar selesai. Nah, saya punya pemikiran harus dirombak, harus mempunyai lembaga yang nantinya seluruh aspek ditangani oleh masjid ini dan didistribusikan kepada yang berhak mendapat distribusi. Nah, itu dibentuklah LKM, Lembaga Kesejahteraan, artinya dari masjid. Jadi kesejahteraan masjid itu jangan diterjemahkan kesejahteraan masjid langsung. Kesejahteraan trek masjid, jadi ada tanda penerusnya. Artinya kesejahteraan yang diurus oleh masjid hanya berdasarkan kesimpulan dan pemikiran terdakwa semata, yang tanpa didukung dengan bukti konkret maupun penelitian yang mendukung pendapat dari terdakwa. Berdasarkan keterangan ahli Asok Prof. Dr. Andika Duta Bahari SPD MO menerangkan, jenis perbuatan yang membandingkan dua hal dengan maksud untuk merendahkan salah satunya, termasuk dalam penodaan dengan adanya gap yang dibuat secara subjektif, sehingga dengan terhadap ceramah terdakwa yang disampaikan di Masjid Al-Zaitun, saya ulangi, di Masjid Al-Hayat Al-Zaitun yang dihadiri oleh para karyawan dan guru serta para santri Pondok Pesantren Al-Zaitun dan direkam serta diupload dalam akun YouTube Al-Zaitun Movie dan Al-Zaitun Official, sehingga halayak dapat melihat yang disampaikan oleh terdakwa tersebut. Dalam ceramahnya, terdakwa membandingkan antara sumbangan ke Vatikan di gereja-gereja yang ada di Vatikan setiap bulan rekening masuk dengan masjid yang melalui kekaisaran dan terjawab. Selagi dan terdakwa juga mengatakan di sini tempat orang-orang putus asa masjid-masjid itu. Mengapa? Hanya dumpluk dipaksa ngisi kaleng keluar selesai. Terhadap perkataan terdakwa tersebut, meskipun di persidangan saksi advokat dan ahli yang dihadirkan oleh terdakwa mendalilkan hal-hal yang disampaikan tersebut untuk kemajuan masjid. Berdasarkan keterangan ahli M. Holil Nafis LCPHD menerangkan, masjid berfungsi sebagai tempat bersujud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masjid adalah tempat ibadah bagi umat Islam untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam ibadah sholat, mengaji, itikaf, dan bagi mazhab Syafi'i untuk sholat Jumat. Untuk sholat Jumat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, yang dimaksud dengan masjid adalah rumah atau bangunan tempat umat Islam beribadah secara harfiah. Masjid adalah tempat sembahyang bagi umat muslim. Sehingga dengan demikian masjid bukanlah tempat orang yang berputus asa, melainkan tempat ibadah bagi umat muslim yang memiliki pengurusnya masing-masing, yang biasa dikenal dengan pengurus masjid, yang mengatur segala kepentingan masjid, termasuk di dalamnya mengatur sumbangan dari umatnya, yang khususnya berasal dari umat muslim yang melaksanakan ibadah di dalam masjid tersebut. Menimbang bahwa terhadap ceramah terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 di Masjid Al-Hayat di dalam area Pondok Pesantren Al-Zaitun atau
Mahat Al Zaitun di hadapan para karyawan dan guru serta para santri pondok pesantren Al Zaitun. Terdakwa menyampaikan dalam ceramahnya, isi ceramahnya adalah sebagai berikut. Indonesia tanah yang suci, itu suci. Indonesia tanah yang suci, tidak usah mati tanah suci yang jauh. Di Indonesia, hidup matimu di Indonesia tanah suci. Otak Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak baca lagu kebangsaannya. Bayar sekarang 35 juta, yang sepuh berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah. Tahu anak-anakku, orang mati di Mekah ditonjolkan saja bro, tidak ada tanda mau yang begitu kok mau bayar 35 juta. Indonesia tanah yang suci, suci, dan itu tidak keluar dari ajaran agama keluar din masjidun. Semua tanah masjid itu suci, boleh untuk sholat. Nimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Haji Muhammad, saya ulangi, Haji M. Nurul Irfan MAG, menerangkan haji hanya ada di Al-Haramain, yaitu Mekah dan Madinah. Rukun-rukun haji semua di Mekah. Menyebut selain Mekah tanah suci, ada dalam hadis yang dimaksud dengan tanah suci. Sebenarnya tanah yang suci boleh untuk sholat di tanah tersebut, namun bukan berarti diartikan sebagai tanah suci Al-Haramain, tanah yang dimuliakan hanya ada di Mekah dan Madinah. Tidak boleh dikaitkan dengan haji, boleh di Indonesia sebagai tanah suci. Dan bukan dengan keterangan saksi Dr. Muhammad Nur Kholis ARSSMT yang merupakan dosen Institut Agama Islam Al Zaitun di bawah Yayasan Pesantren Indonesia menerangkan pada hari Jumat 20 Mei 2016. Saksi Dr. Muhammad Nur Kholis ARSSI MT hadir dalam tausiah tersebut yang dalam ceramah kedua menyampaikan dengan mengatakan, tidak usah mati tanah suci yang jauh, di Indonesia hidup matimu di Indonesia tanah suci. Otak Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak baca lagu kebangsaannya. Bayar sekarang 35 juta yang sepuh berangkat. Mudah-mudahan mati tanah suci, di mana itu di Mekah atau di Madinah. Tahu anak-anakku, orang mati di Mekah dilonjorkan saja, bro. Tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 30 juta. Indonesia tanah yang suci, suci, dan ini tidak keluar dari ajaran keluar di masjidun. Semua tanah masjid itu suci, boleh untuk sholat. Konteksnya karena semangat kebangsaan sebagai warga bangsa yang mengenal visi misi bangsa kita, yang ditekankan yaitu poin pentingnya adalah tentang memahami lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa. Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan tanah suci adalah daerah atau negara yang dianggap suci oleh para penganut agama seperti Mekah dan Madinah bagi umat Islam atau Palestina bagi umat Islam. Sehingga dengan demikian bagi umat Muslim, kota Mekah dan kota Madinah adalah kota yang disebut sebagai tanah haram suci, yang mana kedua di kota Mekah lah menjadi tempat bagi umat Islam menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yakni menunaikan ibadah haji. Bagi semua Islam yang mampu untuk menunaikan rukun Islam dari berbagai golongan, sangat memimpikan bisa berkunjung ke kota suci Mekah yang menjadi jantung kegiatan ibadah haji bagi umat Muslim, sebagai kota yang didatangi umat Muslim dari berbagai penjuru dunia. Sehingga dengan demikian tanah suci bagi umat Muslim atau Islam tersebut tidak dapat dibandingkan maupun disamakan dengan Indonesia tanah yang suci, yang dalam konteks semangat kebangsaan sebagai warga bangsa untuk mengenal visi misi bangsa tentang memahami lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa sebagaimana disampaikan oleh terdakwa dalam ceramahnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 di Masjid Al-Hayat di dalam area Pondok Pesantren Al Zaitun atau Mahat Al Zaitun di hadapan para karyawan dan guru serta para santri Pondok Pesantren Al Zaitun.
Menimbang bahwa terhadap video ceramah terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 saat berada di gedung Serbaguna Al-Akbar Al-Zaitun di muka umum, yaitu di hadapan para karyawan, guru serta para santri pondok pesantren Al-Zaitun, sekitar 200 orang, terdakwa menyampaikan ceramah. Yang dalam ceramah yang tersebut terdakwa menyampaikan, "Saya sejak tahun awal berdiri Mahat ini sudah menganjurkan baca, mengapa Nabi Muhammad juga sudah mendeklar Zalikal Kitabul Roy. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab, susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Brewe nggak ngerti, Gusti Allah nggak ngerti. Artinya, bacalah semua itu." Ini bahwa berdasarkan surat Al-Hijr ayat 3 yang artinya sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui, sehingga dengan demikian apabila dipahami arti dari surat Al-Hijr ayat 3 tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya mengetahui apa yang umat manusia lisankan, benar atau tidaknya ucapan yang umat manusia sampaikan, bahkan isi hati dan pikiran umatnya yang tidak tersirat pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Sebagaimana dalam Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Alim yang artinya yang Maha Mengetahui. Sehingga dengan demikian terhadap ceramah terdakwa yang di dalam ceramah tersebut menyampaikan kalau Allah berbahasa Arab, susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Brewe nggak ngerti, Gusti Allah nggak ngerti. Dapat diartikan yang disampaikan oleh terdakwa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengerti bahasa Indramayu apabila bertemu dengan orang Indramayu. Sehingga dengan demikian dihubungkan dengan surat Al-Hijr ayat 3 dan Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui, sehingga apa yang diucapkan oleh umat manusia sebagai makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Maka dalam ceramahnya tersebut dakwah telah menganalogikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui atau mengerti bahasa orang Indramayu apabila bertemu dengan orang Indramayu, yang mana sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terdakwa dalam ceramahnya yang diupload akun YouTube Al-Zaitun Movie dan Al-Zaitun Official tersebut, terdakwa telah merendahkan simbol agama, dalam hal ini adalah masjid yang merupakan tempat ibadah bagi umat muslim atau umat Islam, dengan menggambarkan sebagai tempat orang yang putus asa, serta pengurusan dana umat masjid dengan membandingkan yang ada di gereja Vatikan, serta membandingkan tanah suci bagi umat Islam dengan Indonesia tanah yang suci dalam konteks semangat kebangsaan sebagai warga bangsa untuk mengenal visi misi bangsa tentang memahami lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa. Dan pernyataan terdakwa yang menyatakan apabila bertemu dengan orang Indramayu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengerti, yang dalam ceramahnya tersebut terdakwa menyampaikannya di hadapan para karyawan dan guru serta para santri pondok pesantren Al-Zaitun, dan diupload dalam akun YouTube Al-Zaitun Movie dan Al-Zaitun Official, yang mana setiap orang dapat mengakses akun tersebut dan melihat postingan video ceramah terdakwa dalam akun YouTube tersebut. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan seluruh dari unsur kedua ini pun telah terbukti salah sah dan menyakitkan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 15 huruf A KUH pidana telah terpenuhi,
maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan salah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Menimbang bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan satu, menerima seluruh nota pembelaan yang diberikan oleh terdakwa Abdul Salam R. Panji Gumilang dan penasihat hukumnya. Dua, menyatakan terdakwa Abdul Salam R. Panji Gumilang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Tiga, membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan penuntut umum atau FISPA dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan penuntut umum onslaught van Revervolgi dan atau menyatakan tuntutan tidak dapat diterima. Empat, memerintahkan kepada penuntut umum untuk melepaskan terdakwa Abdul Salam R. Panji Gumilang dari rumah tahanan negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan. 5. Mengembalikan seluruh barang bukti dalam perkara ini kepada yang berhak. 6. Mengembalikan nama baik dan memberikan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat terdakwa Abdul Salam R. Panji Gumilang. 7. Membebankan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku. Menimbang bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya yang satu terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam nota pembelaannya atas dakwaan dan tuntutan penuntut umum, penasihat hukum terdakwa mendalilkan sebagai berikut. 1. Dakwaan yang diajukan penuntut umum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan. 2. Perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dan atau 3. Tuntutan tidak didasarkan pada hasil penyelidikan yang sah. Oleh karena itu, tuntutan umum harus dinyatakan tidak sah. Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang mendalilkan dakwaan yang diberikan umum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan. Majelis hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal 156A huruf A atau pidana. Majelis hakim telah mempertimbangkan seluruh uraian unsur dari pasal 156A huruf A atau pidana, dan majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua penuntut umum, yaitu pasal 156A huruf A atau pidana. Sehingga dengan demikian, majelis hakim berpendapat terhadap nota pembelaan yang diajukan penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan yang diajukan penuntut umum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sepatutnya dikesampingkan. Oleh perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 156A huruf A atau pidana. Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang mendalilkan perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Majelis hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa. Oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal 156A huruf A atau pidana, dan menurut majelis hakim tidak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dilakukan dari segala tuntutan umum. Sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana. Sehingga dengan demikian terhadap nota pembelaan hukum penasihat hukum terdakwa sepatutnya untuk dikesampingkan. Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang mendalilkan tuntutan tidak didasarkan tuntutan tidak didasarkan pada hasil penyelidikan yang sah. Oleh karena itu, tuntutan umum harus dinyatakan tidak sah. Majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa. Oleh karena mengenai penyidikan adalah ranah dari pra-peradilan yang seharusnya diajukan oleh penasihat terdakwa atau penasihat hukum terdakwa
sebelum perkara terdakwa dilimpahkan ke pengadilan Indramayu, sehingga dengan demikian terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa sepatutnya untuk disampingkan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan penilaian majelis hakim terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu majelis hakim pertimbangkan lagi terkait dengan perbuatan terdakwa, telah majelis hakim pertimbangkan dalam uraian unsur pasal 156A pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum, dan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 156A huruf A pidana. Oleh karena itu terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa menyatakan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa yang menyatakan terdakwa Abdul Salam R. Panji Gumilang tidak terbukti secara sah dan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didapat oleh umum dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan penuntut umum, frispra dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan umum, onswa van for fogging dan atau menyatakan tuntutan tidak dapat diterima haruslah ditolak. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa untuk itu majelis hakim dalam menjatuhkan pidana bagi diri terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan serta mempedomani esensi dari tujuan pemidana yang merupakan efek jerah, serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat dengan memperhatikan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut. Oleh karenanya majelis hakim dalam mempertimbangkan keringanan hukuman bagi terdakwa tersebut haruslah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa maupun bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat muslim Indonesia pada khususnya. Menimbang bahwa sebagaimana surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Berdasarkan ayat surat Al-Hujurat ayat 10 tersebut, Allah menggunakan kata ikhwah atau saudara seketurunan untuk menjelaskan hubungan sesama umat muslim. Dilansir dari ulama Quraisy Shihab dalam buku wawasan Al-Quran tafsir Maududi atas berbagai persoalan umat. Hal ini untuk mempertegas jalinan hubungan sesama antar muslim. Hubungan tersebut tidak hanya terjalin dari keimanan, tetapi dibuat seakan-akan terikat dalam persaudaraan perseketurunan. Sebab menjalin hubungan yang harmonis bagi sesama muslim menjadi kewajiban bagi tiap-tiap muslim, yang mana terdakwa merupakan seorang muslim dan seorang pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun. Hal tersebut menjadi bagian pertimbangan yang komprehensif dalam penjatuhan namanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, yang kemudian akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat majelis hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, profesional, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil. Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa yang diberi tanda T1 sampai dengan T29 dan bukti surat yang diberi tanda T38 sampai dengan T43, di mana setelah majelis hakim membaca dan meneliti bukti surat tersebut, ternyata bukti surat tersebut berkaitan dengan dokumen-dokumen pendirian Yayasan Pesantren Al-Zaitun dan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pesantren Al-Zaitun, sehingga majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan bukti surat yang diberi tanda T30 sampai dengan T37 tersebut merupakan hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Namun delik penodaan agama atau penistaan agama bukan merupakan delik aduan
yang dapat dihentikan pemeriksaannya setelah adanya pencabutan laporan dari pelapornya, sehingga perkara terdakwa tersebut tetap diperiksa disidangkan dengan pembuktian di persidangan hingga putusan hadir. Dengan demikian, terhadap bukti tersebut sepatutnya kesampingan dan tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh penuntut umum, serta saksi hadirkan dan ahli yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dan terdakwa yang menurut majelis hakim tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terhadap keterangan saksi dan ahli tersebut tidak menjadi pertimbangan unsur dalam putusan. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1. Satu kuping CDR merek HP bertuliskan 52F700 MB, data 80 min, musik, dengan isi cuplikan video sebagai berikut. 1. Cuplikan video dengan judul Panji Sebut Al-Quran karangan Nabi Muhammad, sampai dengan cuplikan video judul viral salat Id di Ponpes Al-Zaitun tuai kontroversi. 2. Satu buah flash disk merek SanDisk ukuran 16 GB warna merah hitam nomor SDZ 50-06-016G BL230426176Z dengan isi video sebagai berikut. 1. Cuplikan video dengan judul Panji Gumilang bandingkan Gereja Vatikan dengan Masjid, sampai dengan video judul Manusia dan Kemanusiaan Part 1. 3. Satu buah flash disk merek SanDisk ukuran 16 GB warna merah hitam nomor SDKZ50-016G BL23055809994 dengan isi cuplikan dan video sebagai berikut. A. Video dengan judul Tausiah Tenang dan Tentram Id Al-Fitri 1444 Hijriah di Al-Zaitun, sampai dengan video dengan judul Perayaan Id Al-Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi di Al-Zaitun. 4. Satu buah buku berjudul Al-Zaitun Sumber Inspirasi Bermasyarakat dan Bangsa Bernegara, penulis Dr. K.H. Robin Simanula, pustaka tokoh Indonesia, berisi 498 halaman. 1. Flash disk merek SanDisk warna hitam, kapasitas 16 GB, berisi data akun email alzaitunmovie@gmail.com. B. Satu akun YouTube atas nama Al-Zaitun Movie. 6. Satu buah flash disk merek SanDisk warna merah, kapasitas 16 GB. 7. Satu buah flash disk, satu buah hard disk merek WD warna putih, saya ulangi, hitam putih, kapasitas 1 TB, yang berisi data hasil ekspor email alzaitunmovie@gmail.com. B. Hasil ekspor akun YouTube atas nama Al-Zaitun Movie. 8. Satu buah hard disk merek WD My Passport warna putih dengan kapasitas 1 TB, berisi ekspor data dari akun email live @alzaitun.sch.id. Satu akun email live @alzaitun.sch.id. 10. Satu buah sejadah berwarna biru bergambar masjid.
11 satu buah kursi stainless dengan dudukan kayu berbentuk bulat. 12 dua buah stand mikrofon panjang dan pendek warna hitam merek V8 sound .com. 13 satu buah karpet sejadah warna biru bergambar masjid terdapat nomor 00012 HS Panji Gumilang. 14 satu buah karpet sejadah warna biru bergambar masjid terdapat nomor 47602 Asma. 15 satu buah buku dengan sampul berwarna hijau bertuliskan Akta YPI nomor 61 tahun 1964, nomor 10 tahun 2005 dan nomor 6 tahun 2011. Satu buah PC rakitan. 17 satu buah jas kotak-kotak kecil merek Joseph Absol. 18 satu buah jas warna biru dongker. 19 satu buah jas abu-abu kotak kecil merek IGR. 20 satu buah songkok atau peci warna hitam merek Al Zaitun. 21 satu buah buku ajaran dan gerakan NII Karyo Siwirjo NIKW 9 Romawi dan Mahat Al Zaitun. 22 satu buah kemeja kotak-kotak lengan panjang merek Main. 23 satu buah buku berjudul Keberanian Mereka yang Berpendirian oleh Peter Irons. 24 satu buah buku Ensiklopedia Haji dan Umroh tim editor Dr. Randus Abdul Halim MA dan Dr. Randus Ikhwan SH MH. 25 satu buku Kemunculan Komunisme Indonesia oleh Ruth T. McVeigh. 26 satu gambar satu lembar teks lagu Indonesia Raya 3 stansa nomor 10 ruang tidur pribadi lantai 2. 23 satu buah jas warna abu-abu kerah hitam bertuliskan AS Panji Gumilang. 28 satu buah kemeja lengan panjang warna biru merek Kolor. 29 satu buah ikat pinggang warna hitam merek Crocodile. 30 satu buah dasi motif dari abu-abu kombinasi warna hitam merek Total London. 31 satu buah kemeja lengan panjang motif warna putih kombinasi warna abu-abu. 32 satu buah jas warna hijau merek Morris. 33 satu buah rompi warna hitam. 34 satu buah karpet warna biru motif masjid. 35 satu buah mix stand warna hitam merek Maruni ukuran pendek. 36 satu merek mix stand warna hitam merek Redley ukuran pendek. 37 satu mix stand warna hitam merek Sennheiser ukuran tinggi. 8 satu buah sejadah warna biru bergambar masjid. 39 satu buah flash disk merek SanDisk Freezer Black warna merah hitam 6 GB berisi video berjudul Kacau Panji Gumilang Ragukan Al-Quran sebagai perkataan Allah dan dijudul sesat. Ini jawaban Panji Gumilang pimpinan Kongres Al Zaitun 1 baik komen. 40 satu lembar tangkapan layar video dari YouTube FIFA.co.id dan diputar 6 satu bundel pedoman Dharma Bakti Negara Islam Indonesia 374 halaman yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan. Menimbang bahwa barang bukti berupa satu buah akun YouTube atas nama Al Zaitun Official, URL http www.youtube.com/Al-Zaitun-Official. Seperangkat laptop merek Asus warna hitam, berikut charger hadis merek Orico, satu buah kamera merek Canon tipe EOS M3 warna hitam, berikut baterai charger, memory card SanDisk 8 GB, satu buah laptop merek Asus model A43s, prosesor Core i3, berikut charger, satu buah kamera merek Canon tipe EOS 400D warna hitam, berikut baterai charger dan memory card SanDisk 2 GB, satu buah kamera merek Canon tipe EOS 500D warna hitam, berikut baterai charger dan memory card SanDisk 16 GB,
Satu buah handycam merek Sony tipe DCR SX21 warna hitam, berikut baterai, charger, dan memori card SanDisk 8 GB asli. Satu buah kamera video merek Sony tipe HDV 1080i warna hitam, berikut baterai dan charger yang telah dipergunakan untuk melakukan kegiatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu tetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Menimbang bahwa barang bukti berupa satu bundel fotokopi legalisir akta Yayasan Pesantren Indonesia nomor 61 tanggal 25 Januari 1094 dibuat di hadapan notaris saja I.I. Rokayah Sulaiman SH Notaris Subang, beralamat di kantor Otto Iskandar 42, satu bundel akta pendirian kerja waktu tidak tertentu nomor 288 tanggal 9 Januari 217 beserta serafima akta PKWTT Guru Al Zaitun sebanyak 172 buku. Satu lembar surat LHC Luki Hakim Center nomor 018 LHC /7 Romawi 2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal surat izin untuk hadir di Pondok Pesantren Al Zaitun yang ditandatangan oleh Dadi Carmadi Esa. Satu lembar foto, satu bundel fotokopi surat dari website dan majalah tokoindonesia.com. Satu bundel fotokopi legalisir akta keputusan Badan Pendiri Yayasan Pesantren Indonesia nomor 10 tanggal 9 September 2005 yang dibuat di hadapan notaris Hajar I.I. Rokayah Sulaiman SH Notaris Subang. Satu bundel fotokopi legalisir akte pernyataan keputusan rapat Yayasan Pesantren Indonesia nomor 6 tanggal 24 Januari 2011 dibuat di hadapan notaris Tommy Surjakacana SH MKM Notaris Subang. Satu bundel asli surat LSM Sajalur Satria Jaga Lembur dan Forum Ulama Kota Tasikmalaya tanggal 27 Juni 2003 perihal laporan pengaduan berikut daftar tanda tangan dukungan para ulama atau pimpinan ponpes serta tokoh masyarakat Tasikmalaya yang merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Muslim Indonesia pada khususnya. Terdakwa sudah pernah dihukum. Keadaan yang meringankan, terdakwa sudah berusia lanjut, terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, terdakwa kooperatif selama menjalani persidangan sehingga mempelajari jalannya persidangan. Menimbang bahwa karena terdakwa jatuh pidana, maka harus berbalik pula untuk membayar perkara. Memperhatikan pasal 156A huruf A KUH pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili. Satu, menyatakan terdakwa Abdus Salam Panji Gumilang alias AS Panji Gumilang alias Abdus Salam R Panji Gumilang alias Abu Ma'arif alias Haji Abu Ma'arif tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdus Salam Panji Gumilang alias AS Panji Gumilang alias Abdus Salam R Panji Gumilang alias Abu Ma'arif alias Haji Abu Ma'arif alias oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1
satu keping CD-R merek HP bertuliskan 52X 700 MB, data 80 min, musik dengan isi cuplikan video sebagai berikut, sampai dengan barang bukti satu benda pedoman Dharma Bakti Negara Islam Indonesia sebagaimana telah dibacakan dalam pertimbangan untuk dimusnahkan. Barang bukti satu buah akun YouTube atas nama Al Zaitun Official, sampai dengan satu buah kamera video merek Sony tipe HDF 1080i warna hitam, berikut baterai dan charger sebagaimana telah dibacakan dalam pertimbangan putusan dirampas untuk negara. Satu bundel fotokopi legalisir Akta Yayasan Persatuan Indonesia nomor 61 tanggal 25 Januari 1994 dibuat di hadapan notaris Hajah Li Rokayah Sulaiman Esa, notaris Subang, alamat kantor Jalan Oto Iskandar Dinata 42, telepon 0264 91248 91484, sampai dengan barang bukti satu bundel asli surat LSM Sajalur, Satria Jagalmul dan Forum Ulama Kota Tasikmalaya tanggal 27 Juni 2023 perihal laporan pengaduan berikut daftar tanda tangan dukungan para ulama atau pimpinan ponpes serta tokoh masyarakat Tasikmalaya sebagaimana telah dibacakan dalam pertimbangan putusan tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh kami Yogi Dul Hari Sarjana Hukum Majelis Hukum sebagai Hakim Ketua, Ria Agustin Sarjana Hukum, Yanuari Abdul Ghafar Sarjana Hukum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Aibtu Cipto Sarjana Hukum dan Karyoso Sarjana Hukum, Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Dr. Agung Susanto SHMH dan Bedu Elam Lucia SH, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu, di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukum terdakwa. Telah dibacakan putusan sebagaimana tadi dibacakan pada pokok putusan ini lengkap. Hari ini putusan akan di-upload langsung ke SIPP, Sistem Informasi Perusahaan Perkara, jadi sudah terbuka untuk umum ya. Ada beberapa dikoreksi kata-kata tulisan yang tidak pas, huruf dan sebagainya. Jadi begitu terhadap putusan ini penasihat hukum terdakwa atau terdakwa boleh pikir-pikir, terima atau mengajukan upaya hukum. Begitu juga hak itu diberikan kepada penuntut umum. Itu dengan telah dibacakan putusan nomor 365/Ditsus/2023/PDD, maka perkara ini telah selesai pada tingkat pertama. Dengan ini sudah selesai dan ditutup. Terima kasih.